Sosial kalau pas penggunaannya itu bisa jadi sangat bermanfaat bagi orang. Nah, tadi kan menyinggung masalah bahan nih Pak. Nah, sebenarnya bahan itu mungkin sudah ada nih ya di anggota kita gitu ya. Kira-kira ada nggak mungkin pengalaman dari Pak Jo atau Pak Sean sudah ada mengelola bahannya jadi yang menarik itu, apakah pernah jadi kendala Pak Sean sama Pak Jo? Aduh, terkait bahan sebetulnya pada akhirnya yang perlu dicatat nih secara visual itu kan, jadi yang paling sederhana ketika kita mengemas secara visual, bagaimana setiap detiknya itu punya nilai, punya makna, punya suara di sana. Detiknya Pak. Setiap detik. Sebab video itu sajian visual itu tidak harus panjang, tapi bagaimana hanya 1 menit saja, kadang orang banyak berkesan, sangat berkesan luar biasa. Jadi kan itu perlu adanya eksekusi dan pra-produksi lah dikatakan, pra-produksi yang bisa dikatakan matang. Kita observasi dulu objek, apa yang akan kita liput, nah, dan dari sisi apa dulu nih startnya, itu bisa menjadi menarik. Dari titik mana dulu kita start, kita bisa melihat dari ini, katakan UMKM, katakanlah produk batik. Iya. Batik nih misalkan. Objeknya Pak. Objeknya batik, pengrajin batik. Bagaimana kita mengeksekusi batik itu menjadi sajian menarik, bisa dari berbagai hal, dari kultur, budaya gitu, atau dari passion si anggota itu sendiri, kenapa dia mengambil usaha ini, alasannya apa, atau dari hal yang memang di luar dugaan. Bisa saja misalkan karena dulunya usaha banting setir, dia mengambil momen ini kita ambil start untuk video. Itu bisa, itu dari berbagai hal yang intinya video bagaimana di awal itu bisa membuat wah si penonton, ada kagum, ada nilai empati, simpati dan sebagainya. Itu sajian visual tuh. Jadi setiap detik itu punya nilai makna, punya makna yang sangat berharga. Berarti tidak ada kendala maksudnya Pak ya? Itu kan kendala sangat banyak sih itu. Sangat banyak pada kenyataannya, sangat banyak. Karena kita juga di koperasi ini masih berkaitan dengan teman-teman Minggon gitu. Kadang kalau saya pribadi kendalanya masih terpaku ikut staff gitu Minggon, sehingga secara pengemasan itu hanya yang didapat pada waktu itu, ngobrol dan sebagainya. Jadi yang itu menjadi pembelajaran buat kita. Oh, nanti berarti evaluasi yang kalau Mas Sehan sendiri sebenarnya sudah di luar itu, dia sudah bisa mengatur waktu sendiri gitu ya. Ini kita kalau dan masih banyak belajar pada ini. Oke, itu baru ruang ya. Jadi berkaitan dengan kondisi lapang yang mungkin dinamis Pak ya. Betul. Kalau Pak Sehat ada kendala-kendala atau memang tidak ada kendala sama sekali? Lancar-lancar saja. Kalau kendala sih masih ada ya, karena jangankan karena kita anggotanya ibu-ibu nih ya, jadi perempuan semua, rata-rata usianya juga 30 ke atas, 40, 50 gitu. Secara cerita dia bagus nih, seksi buat diangkat ya kan. Kendalanya paling saat pengambilan gambar, apalagi ketika dimintai berbicara si ibunya, itu kadang yang menjadi kendala. Ya jangankan ya, jadi nervous. Ibunya nervous. Jangankan ibu-ibu lah, kita aja nervous. Kalau ditodong sama kamera nervous. Itu sih kendalanya. Jadi saat pengambilan atau pengambilan gambar itu sih paling kendalanya. Kendalanya itu, jadi ibunya ada yang biasanya bawel pas ditodong sama kamera jadi diem. Keringetan. Padahal apalagi yang nggak bawel gitu. Itu sih. Padahal ini ceritanya seksi gitu buat diangkat, cuman ya kalau kita mau bikin foto video misalnya, kalau foto saya kira tinggal yang menjadi kendala adalah angle-nya aja nih, gimana biar foto itu
berbicara gitu ya, menyampaikan artinya gitu biar yang lihat fotonya itu kena. Tapi kalau video saya kira ada sedikit kompleks, tapi bisa diakalin. Misalkan gampang sih sebetulnya, ibunya nggak bisa nggak bisa ditodong langsung ngomong, ya udah kita tapping dulu aja suaranya gitu, dibikinin teks sesuai kisah dia gitu, kita bikin dulu, ibunya baca, di record dulu suaranya, nanti di mix sama gambar video yang lain. Kalau tidak bisa ditodong, Itu solusinya Pak ya. itu sih solusinya. Pernah- Banyak. Ada lagi Pak, ada lagi. Udah sih. Cukup ya. Kalau ini Pak, saya minta pendapatnya nih Pak Johan sama Pak Asian. Ini kan isu UMKM lagi masa pandemi kan sering dibicarakan di media ya, di media sosial ataupun di pemberitaan. Kalau menurut pandangan Pak Asian sama Pak Juang, kira-kira UMKM dengan media itu harus bagaimana sih Pak biar kedepannya si UMKM ini lebih naik lah? Ada pandangan Bapak? Ya, dari berita yang sempat kami baca juga memang ketika pandemi ini menurut dia mewabah gitu ya, COVID ini mewabah di Indonesia, memang yang menjadi tulang punggung adalah ekonomi kerakyatan. Betul. Ekonomi kerakyatan ini menjadi katakanlah ya itu tadi tulang punggung. Kenapa? Karena sirkulasi keuangan akan kembali kepada masyarakat. Ya. Tidak lagi ke yang lain. Nah, di antaranya bagaimana secara pengemasan sangat mudah sekali di era digital kan ya, tentunya bagaimana kita nih tentunya sebagai pelaku aktor koperasi lah gitu. Memfasilitasi itu dengan gadget. Sekarang sebenarnya tidak harus dengan kamera yang begitu bagus gitu, karena secara kualitas juga sudah bagus di HP. Dan itu kita bisa mengemas itu secara sederhana, ada interaksi dan selebihnya mungkin membantu bagaimana cara pemasaran mempromosikannya. Ya. Ada lagi nih dari Pikiran ya. Jadi mungkin menjembatani kalau ya. Iya, Asal itu lebih ada jembatan antara media sama UMKM. Jadi tidak dihilangkan Pak ya. tidak dihilangkan. Kalau pasien ada Cukup. sama Udah tuh. tuh. Kalau ya, jadi menambahkan ya, memang yang sering kita lupa adalah kita UMKM dan kita ini seakan-akan masih terpisah gitu. Ya dia yang usaha, kita yang ini Sendiri. Jarak tadi Pak ya. Ada jarak. Nah, bagaimana kita menjadi komplement juga pelengkap pada masyarakat, membantu betul apa yang sudah dilakukan Komida dengan Komdevnya gitu kan ya. Komdevnya terlebih sekarang ada dari media menginformasikan secara visual, dan tentunya staf lapangan ini menjadi fasilitator yang bisa luar biasa pada sebenarnya gitu. Kenapa? Dia bisa benar-benar menjadi pemberi jembatan gitu, pada yang Karena pendamping UMKM ini, betul, pendamping. Terus menerus memberi informasi gitu kan. Dan tentunya memberikan rasa percaya diri kepada masyarakat itu sangat penting. Itu tuh. Ya. Jadi itu ya mungkin sobat UMKM bahwa kalau usahanya bagus tanpa media juga kesannya ya kurang naik kelas lah gitu ya. Cuma punya coveragenya di situ aja Pak ya. Tapi dibantu media, mungkin media sosial ataupun dari media cetak gitu Pak ya. Biasanya diliput gitu Pak ya. Oh jadi banyak yang tahu, usahanya jadi tambah maju. Nah kalau selama mungkin bergabung tim media Pak, pernah nggak punya pengalaman menarik atau unik? Nah, sama UMKM dia dari dulu pertama kali atau sampai terakhir ini pasti ada ya. Kira-kira mungkin dari Pak Asian dulu. Kalau saya lebih ke terharu. Jadi merasa terharu dengan dengan reaksi anggota-anggota yang kita fasilitasi gitu ya. Jadi setiap main ke anggota, baik itu sebelum menjadi tim media atau sekarang sambil ngeliput tuh kayak, Pak terima kasih ya udah bantu saya gitu. Komida terima kasih ya udah ngebantu saya untuk
mengembangkan usaha saya. Nah itu setiap anggota yang menyampaikan seperti itu tuh ada rasa bangga. Jadi ya kita bisa bantu mereka buat survive, apalagi di masa pandemi ini. Dari dulu berarti ya sampai anggota tuh bisa maju. Kan banyak ya di Komida tuh, kan bukan cuman uang doang nih pinjamannya ya. Produk pinjamannya ada bangun kamar mandi, air dan sanitasi, renovasi rumah, pendidikan dan lain-lain. Nah, apalagi kayak karena cukup sering ya, jadi hampir semua produk pinjaman anggota yang mengakses satu-satu pernah saya monitoring lah istilahnya ya, main. Ya gitu, kayak pinjaman pendidikan deh. Oh makasih ya, anak saya kemarin jadi lancar sekolahnya, membantu ijazahnya nggak ditahan, lain gitu kan. Jadi ungkapan terima kasih dari anggota-anggota itu yang bikin saya itu sih bangga sih. Itu lebih ke sana sih. Menyentuh Pak, emosional. Emosional. Jadi oh ya koperasi itu ya bermanfaat. Kalau pengaplikasiannya tepat ya anggota-anggotanya pun ya pasti benar-benar kebantu. Iya. Dampaknya memang terasa banget Pak ya. Kadang kan ada anggota tuh yang sampai nangis-nangis gitu. Apalagi orang tua. Gini, jadi ini saya ngomong masalah Komidanya. Yang menurut saya menjadi salah satu nilai lebih Komida koperasi gitu ya. Iya. Khususnya Komida itu ya kita mempermudah para perempuan untuk menjadi mandiri ya kan. Iya. Tapi tidak ada batasan apapun, yang mau ayo gitu. No hard feeling. Misalkan masih ada suaminya, ya nggak apa-apa dong. Iya. Kan mau membantu suaminya gitu. Jadi dari tadinya satu jadi dua penghasilan. Nah, yang single parent yang nggak punya suami, nah itu biasanya kalau mengakses pinjaman ke Komida. lembaga lain, itu kan agak susah. Iya. Nggak ada penanggung jawabnya, nggak punya suami. Apalagi jaminan Pak ya. Apalagi jaminan, itu mungkin belum tentu mereka semua punya. Lah kita mah ya udah bantu aja. Apalagi single parent ya harus dibantu dong, karena kan kalau mereka butuh modal, kalau bukan kita siapa lagi yang ngebantu. Apalagi sama satu lagi orang tua gitu kan. Kadang orang tua juga kalau lembaga lain masih nganggap apa ya, riskan untuk kita kasih modal pinjaman biar usaha atau memulai usahanya. Kira-kira 2 kali lah. Takutnya kan ini usahanya lama nggak sih gitu kan, mampu nggak sih ngembalin. Tapi kalau kita kan dibantu semua nih tanpa pengecualian. Itu sih kayaknya. Jadi ada kesan emosional kalau saya sih gitu. kunjungan mungkin Pak ya. Setiap itu pasti ada, karena kan anggota Komida 700.000 ya, lebih 700.000. Jadi pasti 700.000 itu setiap anggotanya punya cerita masing-masing. Mungkin kalau diglobalkan banyak yang mungkin bikin kesentuh kita juga. Betul. Itu mungkin Pak Seng, kalau Pak Joang sendirian kan biasanya mau wawancara Pak Joang nih ya kan. Asian yang ambil apa gantian kan mungkin. Ya betul sekali, sisi empati itu sangat luar biasa. Jadi ada kadang kita sering terlupakan gitu hal-hal yang sederhana, tapi bagi masyarakat bawah itu sangat luar biasa. Di antaranya perhatian kita kepada masyarakat bawah itu, meskipun hanya sekedar menyapa, menanyakan apa kabar, gimana sehat hari ini misalnya, itu sebuah hal yang sangat bisa sangat menyentuh bagi mereka, sangat menyentuh. Apalagi menjadi manusia, menjadi orang yang mencoba memfasilitasi dalam hal apapun. Di antaranya ini koperasi, dan terlebih misalkan Pak Sehan punya komunitas namanya Rewel Manicai. Komunitas apa Pak itu? Kan, nah ini nanti bisa cerita gitu. Bagaimana bisa menjembatani orang-orang bawah, mengangkat derajatnya, memfasilitasi apa yang diinginkan, apa yang kira-kira ini penting. Kadang tetangga atau
tetangga banyak, cuman karena mungkin dengan satu lain hal juga sulit atau apa, susah membantu juga. Yang intinya bekerja melayani masyarakat bawah itu bukan hanya sekedar bekerja sebetulnya, tapi di sana banyak nilai-nilai yang kita lupa. Kita bahkan bagus juga sih di lupa, dalam artian lupa biar itu menjadi ibadah kita keikhlasan. Tapi sangat nilai luar biasa ketika kita merangkul masyarakat. Kan kita ngobrolin media nih, karena buat gitu. Media sosial kalau pas penggunaannya itu bisa jadi sangat bermanfaat bagi orang banyak. Oke, berarti itu jadi pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh Pak Juang ya. Mungkin pesan buat UMKM juga, kira-kira Pak dari Pak Juang sama Pak Sean buat UMKM yang di sana gitu ya. Mungkin berkaitan dengan media, apakah tadi pesan seperti itu mungkin Ya, digunakan yang positif atau betul. yang lain juga, atau Pak Juang punya kata-kata yang biar semangat lagi nih UMKM. saya dulu deh. Iya. Enggak. Ya, tadi kan media kalau digunain dengan baik, hasilnya juga pasti akan baik. Termasuk mau itu jadi kegiatan sosial dan lain-lain. Kalau untuk pelaku UMKM sih bisa ngemanfaatin teknologi ini buat minimal buat promosi lah. Promosi. Ya, kayak Odading Mang Oleh lah gitu ya. Nah itu Kan jadi viral banget tuh ya. terbaru lagi. itu sosial media loh, impact-nya ya kan? Iya, iya. Iyalah, jadi tinggal gimana cara kitanya mengemasnya dengan bagus, bikin orang menarik. Minimal jadi promosi lah gitu. Kalau kita UMKM kan pasti butuh pelanggan kan untuk membeli produk kita, Betul. menggunakan jasa kita. Ya. Saya kira penting lah media untuk itu, karena kalau kita tidak main di situ, yang tahu ya orang dari sekitar mulut ke mulut aja sekitar kita. Tapi kalau pakai sosial media, ya siapapun bisa jadi tahu. Betul, tapi yang positif Pak ya. Ya pasti yang positif. Kan ini tentang usaha kita. Tuh. Iya, gitu. Kadang kan viralnya itu malah hal yang negatif Pak. Sedangkan yang positif itu tertutup. Nah, itu mah kalau yang kalah. Iya. Tapi Itu sih. menjadi gambaran bahwa yang negatif aja bisa, Ya. kenapa yang positif tidak? Nah, itu Pak. Jadi ada hal yang kita itu tadi, ketika kita ini berkaitan dengan pola pikir, berkaitan dengan mindset. Ketika harus kita terfokus kepada mainstream misalkan seperti ini. Mainstream sekarang di apa? Kalau kita menjadi pengekornya, maka kita stuck, kita berhenti di situ. Tapi ketika kita terus berusaha mencoba menjadi anti mainstream dalam artian mencari celah dimanapun agar ini berkaitan juga dengan UMKM ya. Bagaimana produk kita misalkan bisa terkenal, itu sangat luar biasa banyak. Seperti tadi yang baru-baru ini viral terkait Odading, hanya sekedar Iya Pak. ade londok kalau segarnya nonton ya. Jadi dia sekedar bicara gitu dengan bahasa Sunda dengan ungkapan yang seperti itu viral. Akhirnya jadi rezeki sendiri buat Jadi rezeki Mang Olehnya ya kan? jadi duta apa? Duta kuliner. Nya jadi duta kuliner. Duta kuliner Jawa Barat. Iya, gitu jadi Betul. media tuh penting. Ada Bisa. media sangat luar biasa. Dan satu lagi, jangan malu untuk membuat kemasan atau brand juga dengan bahasa ungkapan, bahasa lokal. Tidak harus ke Inggris-Inggrisan. Iya, gue lo atau Ah. mungkin asing gitu Pak ya. Odading makanan khas Sunda. Oh, Sunda. Bala-bala bisa. Nah, bala-bala Ya, udah sampai ke bala. Jakarta juga bala-bala. Bagaimana kita mengemas, menyampaikan kenapa ini bisa kita kaji sedikit, kenapa Odading langsung viral, disampaikan dengan ungkapan yang didengar familiar. Jadi mudah ke Sunda. viral gitu Pak ya. Seperti Iya. itu ya. Viral, sangat viral. Terus juga selain itu familiar tadi, bahasanya juga sangat ya masyarakat kita, masyarakat awam. Jadi market kita kemana nih produk nih? Kalau produk kita atas ya gunakanlah modalnya gaya bahasa. Tapi ini kalau ini produk teman buat kalangan umum gitu, gunakan brand apa kampanye itu secara massal, kampanyenya yang sederhana tapi ngena gitu. Nah, itu.
Berarti kan harus ada ide Pak. Ide. Ya, ya konten kalau tidak ada ide mungkin bingung nih Pak. Ya. Nah, jadi sobat UMKM sekali lagi kalau mau dipromosiin, mau dibikin konten menarik, awali dulu dengan ide dulu Pak ya, mungkin ya. Nah, kalau dari Pak Juang atau Pak Sehan, ada nggak bocoran sedikit dari tim media yang mungkin UMKM itu bisa lebih belajar lagi nih? Kan belum tentu ya sudah bisa bikin konten yang menarik sehingga orang mau beli produknya. Kira-kira dari Pak Sehan atau Pak Juang atau dari tim media sendiri sudah mau ada harapan nih? Ini mau arah ke sini nih untuk mungkin ada pelatihan atau mungkin biar anggota itu melek digital sehingga mau media promosi bikin konten sudah terfikirkan. Ada nggak mungkin dari tim? Kalau saya bisa lah manfaatin media untuk menjadi sarana untuk promosi. Kita lihat dulu usaha kita, misalkan targetnya pasarnya di mana. Satu. Kalau lokal ya udah sasar sosial media lokal, misalkan kita masuk grup-grup Facebook lokal ya kabupaten dan lain-lain. Terus saya kira semua orang sudah bisa minimal mengambil foto lah ya via handphone. Ambil aja foto yang bagus, posting di sana untuk promosi. Saya yakin, nah itu dia yang penting. Kalau fotonya bisa pas banget, itu bisa langsung narik perhatian orang-orang. Gitu. Itu foto. Ya kalau bisa jadi video lebih bagus lah. Iya. Itu buat promosinya. Saya yakin bisa lah apapun jenis usahanya. Kalau dibungkus minimal rapi atau ngepas di medianya ya bisa lah, bisa membantu untuk menjangkau calon-calon pembeli kita yang baru lah. Yang baru. Oke. Kalau itu baru Pak Sehan, kalau Pak Juang ada nggak? Ya betul, dari apa yang dikatakan Pak Sehan bahwa media Facebook, Instagram gitu ya, Twitter jadikan media promosi. Kalau itu berupa jasa ya jadikan Instagram jadi jasa promosi kita juga. Bahkan juga di status WhatsApp kan gitu. WhatsApp gitu. Sekarang sudah banyak sekali. Yang intinya tidak usah gengsi gitu. Apa yang kita bisa sampaikan juga. Dan betul, gabung dengan grup di Facebook tuh banyak banget Facebook. Gabung dengan grup usaha apa, bisa sharing. Jadi sebetulnya ini filosofi kenapa Windows Bill Gates menggunakan jendela sebagai logonya ya, icon Windows. Karena Windows itu sebagai icon jendela, membuka wawasan dunia. Jadi masyarakat dimanapun, kita nih di pelosok nih, gula misalnya, produksi gula, kualitas yang bagus, asli gitu, atau garam, publish di situ gitu, publish di grup itu, dan bisnis biasa. Banyak yang membantu, banyak yang membantu. Jadi banyak peluang. Yang penting kita nggak usah minder dari mana sih sekarang. Jadi di era digital ini nggak ada desa, nggak ada kota pada akhirnya. Ketika akses internet sudah masuk Pak ya. Apalagi yang terakhir nih Pak Ridwan Kamil nih, Gubernur Jawa Barat, kerja di desa, gaji kota. Wah, keren itu. Wah, luar biasa ya itu. Jadi Pak Juan dan Pak Sehan ya memberi tips buat sobat UMKM yang di luar sana yang mungkin masih bingung ya, pemasukannya cuma sedikit, pegang HP-nya bagus-bagus tapi bingung mau dipostingnya apa nih ya. Jadi masuk ke grup ya, grup Facebook ya. Jadi bikin konten yang menarik atau lokal wisdomnya mungkin bisa dimunculkan ya, seperti di Jawa Barat. Ya mungkin tidak bisa panjang lebar nih Pak ya, karena mungkin kesibukan Pak Juang sama Pak Sehan. Jadi terakhir kita mungkin bisa karena slogannya ayo bantu UMKM, kita bareng-bareng gitu Pak ya. Siap. Ayo bantu UMKM ya, kita hitung ketiga, 1, 2, 3. Ayo bantu UMKM. Ya. Terima kasih Pak Sehan, Pak Juang ya. Sukses buat channelnya nih. Sama-sama.